Baiklah, sebelum kita mulai worship kita tanya teman-teman ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing in this morning. Now we want to praise your holy name. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke anak-anak, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Mana semangatmu? Oke, musik teacher.
Bella, masih ingat nggak kamu memory verse yang minggu lalu? Masih ingat nggak? Masih ingat, Dodi? Aku masih ingat. Emang kenapa, Dodi? Kata teacher, memory verse itu sama dengan minggu sekarang. Ayo Bella, kamu yang sebutkan atau aku? Kamu saja ya, Dodi ya. Oke? Coba Dodi sebutkan biar teman-teman ikuti di rumah. Oke ya. Luke 2 verse 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Messiah the Lord. Luke 2 verse 11. Oke, teman-teman harus hafal ya. Bye. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir,
dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sudah lihat kan teman-teman cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Bahkan ada tadi kan orang Majus datang dari timur dan mereka tahu kalau Yesus lahir. Iya, betul Dodi. Orang Majus itu hanya melihat bintang dan mereka tahu kalau Yesus adalah raja yang patut disembah. Nah teman-teman, kita juga lihat mereka kan. Tadi mereka memberikan hadiah pada Yesus. Mereka mempersembahkan hadiah yang sangat istimewa. Iya, betul. Mereka memberi emas, mur, dan kemenyan. Wah, hadiah yang sangat luar biasa, Dodi. Ya kan teman-teman? Maka itu, teman-teman semua, kita harus belajar dari orang Majus. Mereka memberikan contoh walaupun mereka orang Majus, orang yang sangat dihargai, tapi mereka tetap rendah hati, mau mencari Yesus, mau menyembah Yesus, bahkan mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pasti, Dodi. Ya kan teman-teman? Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita perbuat? Kita lakukan yang baik buat semua orang yang ada di sekitar kita, terlebih buat orang tua kita, adik dan kakak kita. Itu adalah suatu hadiah yang istimewa untuk Tuhan Yesus. Oke, tetap semangat buat kita semua. Bye, bye-bye. Bye-bye.